baiklah kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita masuk dalam ibadah kita. Untuk itu saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan kata-kata yang seterusnya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hari kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang ketiga. Hari oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikuatkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Memberikan kesempatan kepada keluarga di tempat ini untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Salam. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan masa kepada kami di rumah ini. Dan selanjutnya yang kami sampaikan, walaupun belum kami mendapat ibadah ini hanya bulan depan, tapi kami ambil saja dulu. Jadi kami awal yang mengambil, dan kami sampaikan dalam keadaan kami, saya sebagai ibu, orang tua di dalam rumah ini selalu kadang-kadang mengalami kelemahan tubuh. Jadi kadang-kadang aku tidak ada di gereja, dan juga kami sampaikan Bapak Piring dalam tem yang hadir, dan kalau ada masukan kembali senantiasa diberikan Tuhan untuk senantiasa sehat. Jadi dalam masyarakat lainnya semuanya bekerja di rumah sakit setiap hari. Orang tua kami di kampung dalam masa tuanya, nenek Feli kami selama ini banyak pergumulan kami, banyak rintangan yang dikul-kul itu, tetapi itu kami sandarkan kepada Tuhan saja. Tuhan saja yang tahu. Dan keluarga kami, saudara kami, dimanapun berada, kami didoakan. Anak saya di Samata, Bapak Sela bersama anak-anaknya, didukung dalam doa juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan salam.
kasih kepada tuan rumah yang sudi membuka pintu rumahnya, bahkan pintu hatinya untuk sama-sama kita memilih dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita masuk dalam Mazmur berbelasan, yaitu Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, kita perhatikan nyanyian puji-pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harum berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakannya aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang aku manusia sekarang? Tuhan di pihakku menolong aku. Apakah menemukan mereka yang mencintai aku? Lebih baik berlindung pada Tuhan, Daripada percaya kepada manusia. lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada orang bangsa. Segala bangsa mengelilingi aku, mereka mengelilingi aku, ia mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Jadi menurutkan sesungguhnya mereka. Ya, kita menyanyi dari Mazmur Yemuger, dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pujilah kebajikan Tuhan, dan kata-kata yang seterusnya. Pujilah kebajikan Tuhan. Kebajikan Tuhan, Kekal setia kasih-Nya, biarlah mengucap kekal setia kasih-Nya. Kau harum marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat-Nya takut pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Ayat yang kedua. Tuhan membuatku lega, jiwa padanya aku aman, yang menakutkan suara-Nya. Tuhan sendiri di pihakku, pandang lawanku redam. Lindungan Tuhan pilihanku, di atas dunia. Ya,
Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu, oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami di dalam sepanjang hari lamanya untuk mengerjakan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini kami akan berkumpul satu dengan yang lain untuk sama-sama memuji dan menaikkan doa kepadamu. Dan juga akan doakan bagi Pak Pendeta yang akan merenungkan firman. Semoga firman yang direnungkan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan inilah doa permohonan kami yang kami mau melalui Nabi Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yaitu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berkata, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yang kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, sampai sedemikian pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua dan memelihara dalam hidup kita. Amin. Ya, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan
yang telah dibacakan pada saat ini dan menjadi sebuah perenungan bagi kita. Berbagi sukacita kebangkitan, itu tema kita di dalam minggu ini. Tema Paskah kita juga berbunyi demikian. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lah mekutana nak. Kira-kira umban akuan na ya tekitan na saya atau mintu kilang telino sama nasang lindota. Apa kira-kira lah dadi? Kekacauan lah sama adik pendan na moto maling gitu dunia na saya terlihat kakak dikatai. Jadi bisa dibayangkan kesusinasan lindota, kacau itu lah terjadi. Jadi kita akan tidak tahu siapa yang datang di rumah tadi, siapa yang datang di kumpulan, siapa yang pergi ke sawah dan sebagainya, ke ladang dan sebagainya. Jadi pasti kita pusing membayangkan orang yang datang atau orang yang berjumpa dengan kita dalam kondisi yang demikian, kesamanasan lindota. Nah, dalam kesamaan dengan wajah kita, jadi sebenarnya berbahagialah kita yang diciptakan oleh Tuhan dalam berbagai perbedaan. Nah, perbedaan itu mesti disyukuri dan dilihat dari sudut yang berbeda, bahwa perbedaan itu sungguh luar biasa indahnya kalau itu ada dalam kehidupan kita, perbedaan. Nah, jangan sampai tak pada TV lapor iko yo melo pada berbeda ki. Jadi bisa kita lihat dalam hidup kita, ya may bunga-bunga kita na berwarna-warni, tang melo-melo di kiro, nang siang-siang itu berwarna-warni itu may bunga, memberikan sebuah rasa yang indah, yang bahagia dalam diri kita ketika bunga itu berbeda warnanya atau bunganya. Nah, perbedaan itu mesti dilihat dari sudut yang lain. Artinya perbedaan mesti dipahami bahwa sungguh baik perbedaan itu, tetapi kita tidak dapat melihat bahwa perbedaan itu jugalah yang harus kita pakai di dalam kehidupan untuk melihat dan menyatakan sebuah tindakan sebagai umat yang percaya. Jadi di Pakaboro karena kita sama-sama, tidak, tetapi justru dalam perbedaan itu bagaimana kita mau menyatakan sebuah tindakan kasih. Dan orang yang melihat perbedaan itu dengan baik berarti dia memahami tentang arti sebuah perbedaan yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berbicara sebenarnya tentang perbedaan. Nah, dalam bacaan sebelumnya, misalnya kita membaca di bacaan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 33. Ya, kalau kita membaca di situ berbicara tentang penampakan Yesus Allah kepada Cornelius dan Petrus. Minta tolong buat nitipin dari teman. Nanti kita putar. Ya, jadi dia mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam kehidupannya. Cornelius ia berjumpa dengan Allah, Petrus pun berjumpa dengan Allah. Nah, dalam perjumpaan itu ya, kita tahu bahwa Cornelius ini adalah seorang prajurit. Dia adalah bukan orang Yahudi. Kalau Petrus orang Yahudi. Jadi berbeda, perbedaan itu terjadi. Nah, perbedaannya di situ adalah bangsanya, rasnya. Dia berbangsa Italia dan Petrus berbangsa Israel, orang Yahudi. Nah, dalam tatanan kehidupan orang-orang Yahudi, orang yang bersama-sama makan malam, itu sebuah tindakan yang luar biasa kalau bersama-sama dengan bukan orang Yahudi makan bersama. Karena orang Yahudi memahami di luar dari orang Yahudi itu orang najis dan kafir, tidak boleh sama-sama makan.
Orang Yahudi memahami bahwa hanya dirinya lah yang sempurna. Sehingga ketika ada orang lain datang makan di rumahnya, oh, tidak boleh. Akan dilihat dan akan disampaikan bahwa dia makan dengan orang najis. Nah, bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan tentang peristiwa Yesus ketika Yesus melakukan sebuah tindakan dalam hidup, dalam pelayanannya. Ketika ia makan bersama dengan orang-orang, ya dia ditegur oleh orang-orang Farisi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak benar, dikritik. Nah, inilah yang terjadi, penampakan yang terjadi, perjumpaan antara Kornelius, Petrus dan Allah dalam bacaan kita. Di situ memperlihatkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Nah, makanya Rasul Petrus dalam bacaan kita, ia mengatakan pada ayatnya yang ke-34, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi ungkapan ini lahir dari perjumpaan antara Allah dengan Petrus. Makanya ketika Kornelius memanggil Petrus di Yope, lalu datang ke Kasirea untuk makan bersama dengan Kornelius. Petrus pun masuk, lalu Kornelius memegang kakinya, dia menyembah dia. Lalu Petrus pun mengangkatnya. Dan ia mengatakan bahwa tidak, kamu harus berdiri. Dan ia memahami tindakan perjumpaan itu membuat Petrus bergumul. Dan ia mengambil sebuah komitmen bahwa ternyata Allah memberikan sesuatu pengajaran yang luar biasa kepadanya. Ia melihat bahwa apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya, ia melihatnya itu bahwa perjumpaan itu mesti membuat sesuatu yang berubah pada dirinya tentang konsep apa yang sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai umat pilihan kepadanya, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang Yahudi. Mengklaim bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan dirinya dia adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah berarti dia memiliki hak istimewa. Sehingga dia memahami itu, lalu ia melihat orang itu bukan lagi sebagai orang-orang yang perlu mendapatkan pemberitaan tentang kabar sukacita. Nah, di sini Rasul Petrus mendapatkan itu. Ya, kalau kita baca ayat 10, bacaan pasal 10 ayat 1 sampai 33, sebenarnya di situ diceritakan tentang kisah perjumpaan itu. Petrus melihat ada kain yang turun dari surga, lalu di atasnya itu ada binatang-binatang yang tidak bisa dimakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Allah mengatakan, makanlah itu, sembelih dan makanlah. Apa yang kukatakan halal, tidak boleh kamu katakan haram. Nah, itu disampaikan oleh Allah kepadanya, kepada Petrus lewat perjumpaan itu. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, berita Paskah juga begitu, bahwa perjumpaan itu yang terjadi antara murid-murid Yesus mengalami sebuah perubahan yang amat sangat. Thomas yang tidak percaya karena berjumpa dengan Yesus, ia pun percaya. Petrus yang orangnya paling tidak percaya pada waktu itu, ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia mengalami sebuah perubahan. Kita tahu Petrus itu ketika ditanya oleh seorang perempuan, menghujat dia bahwa saya tidak mengenal dia. Tornala ditingkan tupong Yesus. Ekin nala di bahasa Toraya tejono ko kapang nasembang nakila teto ang tanda itu tadi itu. Maadin, sahabat ipalan bacaan itu dia menghujat Yesus. Ya, dia menyampaikan hujatannya bahwa tanda bahwa dia tidak mengenal. Dia mau memperlihatkan kejelasan, mempertegas bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ia mengalami perubahan. Petrus berani menyatakan sebuah berita sukacita kepada orang-orang.
di hadapan para Sanhedrin atau tokoh-tokoh orang Farisi pada waktu itu. Ia tidak lagi takut. Jadi perjumpaan itu memberikan sebuah perubahan bagi Petrus dalam bacaan kita. Ia memahami bahwa orang di luar dari sukunya adalah wajar untuk mendapatkan berita kabar sukacita. Yang metona koi temata berbagi sukacita kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi perjumpaan itu memberikan sebuah perubahan cara pandang tentang siapa diri mereka. Orang Israel, orang-orang Farisi yang memahami bahwa hanya mereka lah orang istimewa, itu mesti dipahami bahwa keistimewaannya mesti menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupannya, lewat hidupnya, supaya orang-orang dapat percaya tentang kebangkitan Kristus, dan mereka pun menikmati keselamatan itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud di situ bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dipilih Kristus, yang dipilih oleh Tuhan, mestinya dia menjadi berkat bagi sesama. Ia harus memahami panggilannya sebagai umat pilihan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang dalam hidupnya. Nah, justru mereka memahaminya bahwa saya sebagai orang percaya, dia diam dan tidak mau melakukannya, dan dia tidak mau berbagi dalam kehidupannya. Nah, itu yang terjadi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ketika perjumpaan itu terjadi, ketika Petrus berjumpa dengan Allah dalam perjalanannya, dalam hidupnya, apa yang terjadi? Ada relasi yang terjadi yang begitu intim dalam hidup, dalam diri Paulus, dalam diri Petrus, sehingga ia berani memberitakan firman Tuhan. Ya, ia memberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus itu kepada semua orang. Jadi ada nilai yang luar biasa selain dari perubahan tentang cara pandang itu. Jadi ada hubungan yang intim dengan Tuhan dalam hidupnya. Lalu ia wujudkan hubungan itu dalam sebuah tindakan konkret. Ya, jadi tak ada bisa dikuabang, oh iyo, hubungan intim saya dengan Tuhan sungguh luar biasa, tapi tidak membuktikannya dalam tindakan konkret. Nah, itu yang diperlukan, tindakan konkretnya bagaimana? Kesetiaan di dalam menjalani hidup. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi dalam perenungan kita di Paskah ini, kita mau diingatkan bahwa kita memang berbeda, dan perbedaan itu mesti kita syukuri. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi sebuah sekat bagi kita, atau sebuah rintangan untuk kita pertajam dalam hidup ini, bahwa otosenga koiko, nah aku te tosenga na, jadi tak pulang pak, bengko te apa tuh apa. Tetapi perbedaan itu mesti dilihat bahwa dia adalah saudara saya, dan perbedaan itu disyukuri, lalu sampaikanlah, bagikanlah berita sukacita itu kepada mereka dalam keperbagaian, dalam keperbedaan kita. Entah itu suku ini, entah itu suku ini, entah itu suku ini. Jadi kita diajar kita pada saat ini dalam suasana Minggu Paskah untuk melihat bahwa mari kita ubah cara pandang kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, mestinya kita berbagi kepada sesama. Entah itu lewat membaca firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, atau lewat kisah hidup kita masing-masing dalam hidup ini. Kamu tahu nak helen lu masanang tak itu raya di Solan, sabah apa kaboro tongan niya, payan tongan niya itu pak kaboro na laku kita nih mas Solanasan. Dan saya kira itu terkenal bagi kita orang Toraja yang ada di perantau, si pak kaboro, si Angkaran dan sebagainya. Susi tu Kiranginda, ya. Dan saya kira itu memang yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu dan saya, bahwa apakah berita Paskah yang saya dengarkan hari ini adalah menjadi sebuah kekuatan bagi saya untuk berubah dalam hidup ini, cara pandang saya dalam kehidupan saya beriman kepada Kristus, dan bagaimana apakah saya sudah meresponnya dalam kehidupan,
dalam sesama, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia ini. Dan kita hadir dalam kehidupan ini, kita harus menjadi berkat bagi sesama, berbagi sukacita tentang kebangkitannya, supaya orang pun dapat menikmati sukacita itu dan hidup dalam kebersamaan dengan Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam persembahan dan kita dengarkan nasihat persembahan, yaitu dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan kita akan memuji Tuhan dari PKJ, dari PKJ 216. Sementara persembahan dijalankan dan kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku dan kata-kata yang seterusnya. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dukung keluarga di tempat ini, Bapak Pelin dalam tugas dan pekerjaannya di Ken, Mama Pelin dalam tugas sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan di rumah sakit, orang tua yang bersama dengan Mama Pelin di tempat ini, dan orang tua yang ada di Bunyu di masa tua dan kehidupan mereka, kakak yang ada di Sangatta dalam kehidupan dan keluarganya, Pelin dalam masa pertumbuhan dan tahun ini akan masuk sekolah TK, dan seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan namamu
di rumah saudara orang tua kami pada saat ini Tuhan. Kami mengaminkan Tuhan bahwa semua itu karena Engkau yang berkenan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama. Dan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk merenungkannya dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk berbuat dan bertindak di dalam kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak. Allah Bapa dalam surga, lewat kesempatan ini Tuhan, kami membawa kehidupan Papa Pelin dan Mama Pelin Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawabnya, Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka, menopang mereka Tuhan dalam berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rencana hidupnya Engkau hadir Tuhan, memberkati keluarganya dalam kehidupan ini. Dan biarlah rumah tangga yang mereka jalani Tuhan dalam kehidupan ini menjadi sebuah teladan dalam keberadaannya. Berkati ya Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan terus mereka nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Dan apa yang mereka rencanakan dan kerjakan dimampukan untuk melakukannya. Dan mereka tetap menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan orang tua di tempat ini Tuhan. Di dalam masa tuanya, di dalam kehidupannya ya Tuhan, terkadang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dalam kondisi kesehatannya. Kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan anugerah. Engkau memberkati dia dan terus menopangnya di dalam sepanjang hidup masa tua yang ia jalani. Sehingga kehidupan yang ia jalani Tuhan, ia terus dapat menjalani hidup ini dengan sukacita. Allah Bapa dalam surga, berkati orang tua yang ada di bumi Tuhan. Dalam kehidupannya, dalam masa tua yang ia alami dan jalani pada saat ini. Kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa apapun, tetapi dengan iman kami datang kepadamu membawa kehidupannya. Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyertai dia dalam perjalanan hidup, dalam masa tua yang ia jalani. Engkau memberkati apa yang menjadi rencana hidupnya, dan semuanya itu Tuhan, ia serahkan ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakannya Tuhan, saudara, keluarga, dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau hadir Tuhan, menyatakan topangan-Mu dan berkat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan kehidupan ini. Dan kehidupan keluarga mereka Tuhan, terus Engkau berkati dan mereka dapat menikmati sukacita di tengah-tengah keluarga. Dan kehidupan keluarga itu juga Tuhan menjadi teladan di tengah-tengah keberadaannya. Mereka terus dimampukan untuk menikmati kebahagiaan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan anak kekasih Pelin dalam tahun ini akan masuk sekolah TK. Tuhan, Engkau memberkati dia, memberkati dalam pertumbuhannya, memberkati dalam harapannya, cita-citanya Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat kesehatan kepadanya, sehingga harapan dia Tuhan, ia dapat raih, dan cita-citanya pun ia dapat genggam di tengah-tengah kehidupan ini. Bertumbuh dalam kebenaran akan firman-Mu, dan ia terus menikmati sukacita sebagai anak-anak di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah persekutuan kami malam ini Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan syukur kami. Berkati Tuhan persembahan yang telah kami nyatakan, biarlah dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkatinya, kami pakai di dalam kehidupan ini, dan melimpah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memaknai kebangkitan Yesus Kristus bagi kami dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah keberadaan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kehidupan persekutuan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan.
Kau bersama-sama dengan kami di setiap kehidupan ini. Dan kami pun dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan tak pernah berhenti menyatakan kasih dan topangannya, hikmat dan berkatnya bagi kami dalam hidup ini. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, dan untuk itu Jemaat hari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Empat 426 berkumandang suara dari seberang dan kata-kata seterusnya. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiadanya Tuhan, kamu perlukan dalam juru sama berkat.
sudah selesai. Terima kasih atas Kita kelas. Terima kasih.